Jemaat berkat bagi bangsa, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang luar biasa. Pagi hari ini ibadah kita seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda dengan biasanya. Saudaraku, kita kedatangan 3 orang pembicara yang akan banyak memberikan dan membagikan hal-hal yang penting yang saya yakin dan percaya akan memberikan dampak, akan menguatkan kita semua. Saudaraku, bulan-bulan ini seluruh dunia dihadapkan pada kondisi yang benar-benar sangat mempengaruhi, sangat membuat kita tertekan. Kita ketahui bersama saat ini seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan itu berdampak sekali pada kehidupan. Berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, bisnis, dan sebagainya. Saudaraku, lalu bagaimana sikap kita, gereja kita, di dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang ini? Kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita, dengan 3 pembicara kita yang sudah dikenal oleh kita semua. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kita di jemaat ini. Saudaraku, kita kedatangan 3 orang pembicara saat ini. Apa kabar Bapak Iman Purnama? Luar biasa. Senang sekali melihat Pak Iman. Terima kasih boleh hadir tempat ini Pak Iman Purnama. Sama. Baik, Pak Iwan Santoso. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Iwan boleh hadir. Senang sekali ya. Pak Denny, kumaha damang Pak Denny? Damang, pangestu. Luar biasa. Saudaraku, kita langsung saja menyimak apa yang akan disampaikan oleh para pembicara kita. Baik. Oke. Oh iya, baik. Pak Iman Purnama. Siap. Apa aja sih yang dirasakan saat ini menghadapi badai COVID ini? Apa aja yang apakah ada hal-hal yang begitu membebani dan bagaimana sikap hati kita sebaiknya menghadapi kondisi saat ini? Mangga silakan. Baik, terima kasih buat Mas Heri. Maaf jangan panggil saya Mas. Kang Heri. Akang hatur nuhun ya. Jemaat berkat bagi bangsa, selamat pagi. Berkat bagi kalian semua. Satu hal yang saya hadapi dalam masa-masa seperti ini adalah bagaimana kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Itu satu hal yang harus kita pegang. Apapun juga kondisinya, ini kan hanya satu masa di mana memang selama saya hidup baru mengalami seperti ini, ya kan? Oh iya, jadi tahun 1918 itu pengalamannya gimana waktu flu Spanyol? Belum ada. Oh belum ada. Kang Heri. Saya pikir udah lahir. Aduh, gimana ya Kang Heri? Maka terus silakan. Ini kita santai aja ya. Santai aja. Kalau ada hostnya kacau ya biarin aja. Ya, satu hal bahwa keadaan seperti ini seperti banyak hal terjadi, cuman ini kan sepertinya global, ya. Semuanya terkena. Namun kita sadari juga bahwa di dalam masa-masa hidup kita juga sepertinya kita juga berapa kali mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar seperti itu. Hanya ini kan dampaknya lebih luas, pergerakannya lebih terbatas. Jadi buat saya sih satu hal yang saya pegang bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita melangkah. Nah saya mau kasih satu kesaksian sedikit. Akhir Februari sebelum pindah ke sini, sebenarnya saya sudah memutuskan untuk rehat dari kehidupan berjemaat, ya bergereja ya. Seperti yang sudah saya saksikan di depan jemaat. Ya sudah pada puncaknya lah. Tapi saya melihat bahwa jalan Tuhan begitu luar biasa, pekerjaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Bagaimana dia bekerja, dan saya percaya waktu itu bahwa Tuhan turut campur dan campur tangan, dan saya percaya bahwa dalam kehidupan saya bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Nah waktu itu entah gimana saya memutuskan untuk terus bertahan
di dalam jemaat JB3. Puji Bahkan ada satu hal yang emosional yang saya katakan di depan jemaat waktunya. Kalau Tuhan boleh kasih saya kesempatan 28 tahun lagi melayani, karena saya sudah hampir 28 tahun di jemaat. Setelah itu Tuhan boleh panggil saya. Ya. Nah, setelah itu apa? Gitu. Ya, saya sudah memutuskan saya pengen lebih melayani Tuhan. Jadi awal Maret pun saya bicara dengan istri saya memutuskan untuk memberhentikan 2 bisnis saya, usaha saya. Ya, seperti yang diketahui oleh jemaat, saya punya bisnis ayam geprek dan juga babi panggang yang paling enak. Waduh, ya, favorit saya itu, ya, saya putuskan berhenti. Iya, ya. Dan saya bilang sama istri saya, dengan 2 usaha yang lain, mudah-mudahan sih tidak berlebihan tapi cukup. Amin. Nah, dengan berjalannya waktu, ya kan, itu kan awal Maret. Mulai pertengahan Maret itu kan sudah kejadian nih. Ya. Covid ini udah terlalu melebar. Hati rasanya seperti mulai agak bimbang. Salah enggak ya? Keputusan ini salah enggak ya? Karena ini menyangkut kehidupan kami juga ya. Maksudnya terus terang awal tahun ini kami sudah mulai nyaman dengan penghasilan kami. Iya kan? Nah, akhirnya saya belajar untuk percaya kepada Tuhan, Kang. Oh gitu ya. Iya, dengan kondisi begini saya tetap maju. Apapun resikonya saya tetap maju. Semakin berjalannya waktu, ada rasa gentar, ada rasa khawatir, dan ada rasa takut, jujur saja. Waduh. Iya. Nah, oleh karena itu saya ingin bagikan kepada Kang Heri dan juga pada jemaat JB3, kuncinya buat saya satu, percaya pada Tuhan. Amin. Dia pegang kendali. Saya sudah melihat perjalanan hidup saya hampir setengah abad seperti ini ya. Tidak pernah saya dibiarkan kelaparan sama Tuhan. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi prinsip yang sederhana yang ingin saya katakan kepada Kang Heri dan juga jemaat JB3, tetap semangat, Amin. jangan menyerah, ya, dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia pegang kendali. Amin. Itu aja, Kang Heri. Amin, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, Tuhan tetap pegang kendali dalam kondisi apapun. Di saat-saat sulit seperti ini, kita bisa tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Bukankah demikian Pak Iman? Betul. Terima kasih banyak Pak Iman. Baik, saudaraku, saya pikir ini sangat menguatkan, ya, sangat menguatkan kita semua di saat-saat badai COVID ini begitu kuat derasnya, begitu benar-benar sangat menekan kita. Namun kita diberkati oleh kesaksian dari Pak Iman tadi bahwa Tuhan tetap melindungi kita, memegang kita, dan kita akan tetap berjalan dan terus berjalan. Amin, saudaraku. Baik, kita akan beralih kepada Bapak Iwan Santoso. Selamat pagi. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat hatur pagi. nuhun pisan. Pak Iwan Santoso ini senior saya banyak diberkati dengan kehidupannya. Haleluya. Bagaimana nih Pak Iwan Santoso selaku pengusaha menghadapi badai COVID yang saat ini? Rasanya ini apa ya? Ya secara ekonomi ini sangat memukul sekali ya. Bagaimana Pak Iwan Santoso, silakan untuk sampaikan kesaksiannya bagi jemaat kita. Oke, selamat pagi semuanya. Saya mencoba untuk bicara bahwa kalau ditanya reaksi pertamanya, bohong kalau seumpama saya bilang saya damai sejahtera terus ya. Ya. Pertama waktu melihat situasi ini semua segala macam, ketakutan secara manusia itu langsung di depan mata. Mungkin pemikiran-pemikiran yang negatif itu juga langsung ada di depan mata ya. Kalau saya refleksikan dengan saya 1918 juga belum ada, Kang. Tapi 1998. Tapi tahun 98 saya udah memulai usaha pada waktu itu. Dan merasakan hal yang sama ya. Maksudnya beda tapi mungkin ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama. Tapi saya melihat ada yang sama juga dulu dan hari ini. Saya punya Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang membawa keluar melalui dengan cara yang ajaib di tahun 98. Dan sekarang di tahun ini pun saya seperti melalui satu siklus yang sama,
kekhawatiran sebagai manusia, ketakutan, semua segala macam. Tapi saya rasa yang saya dapatkan waktu kemarin juga, semua orang di sini di dunia hari ini, bahkan dulu waktu 98 cuma Indonesia, Asia lah ya yang waktu itu terkena disebutnya resesi lah. Waktu itu Asia karena mata uangnya banyak yang jatuh. Tapi waktu tahun sekarang boleh bilang lebih luas lagi seluruh dunia. Saya cuma berpikir, bedanya apa ya? Kalau semua orang, apakah semua orang akan putus asa? Apakah semua orang akan jatuh? Apakah semua orang akan meratapi nasibnya? Atau akan ada orang-orang yang di masa-masa sulit ini, dia akan bisa tetap bertahan, menjadi kuat, mengucap syukur, dan justru mengenal lebih jauh lagi tentang Tuhan ya. Saya didapat satu waktu ada badai, itu semua murid-murid lagi di kapal, ada Yesus juga kan. Ya, semua mengalami, tidak ada yang bilang bahwa maksudnya badainya itu buat berapa orang? Enggak, saya tenang-tenang aja. Enggak, semua ngalamin hal yang sama. Badainya sama-sama ada terombang-ambing, ada mungkin saya membayangkan ada thunder ya, ada halilintar, ada kilat yang menakutkan lah. Dan semua takut itu terjadi. Tapi saya lihat akhirnya waktu mereka bisa melihat bahwa maksudnya Yesus menghardik dan itu berhenti. Itu mau ditukar dengan apa? Pengalaman seperti itu. Nah, saya membayangkan hari ini kurang lebih kita ini diberi kesempatan ada di dalam satu perahu yang mungkin sekarang sedang ada badai, tapi kita akan bisa melihat gitu loh, bahwa Tuhan kita ini ada satu perahu sama kita. Ya. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang akan saya bisa catat, saya bisa ceritakan nanti mungkin sama anak saya. Saya ngomong sama kalau Christopher anak saya yang udah lebih gede, saya bilang kamu jangan lewatin momen ini. Karena mungkin kalau dunia bilang ada siklus 20 tahunan, ada siklus 10 tahunan. Ya, mungkin nanti akan ada lagi masa naik dan turun, namanya kita hidup manusia itu akan ada. Saya mau belajar dari ini adalah bahwa maksudnya saya mau embrace waktu ini, mau maksudnya nikmati semua yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita hari ini. Saya mencoba melihat beberapa hal kecil ya, mungkin dengan tidak ke kantor, WFH, terus mengerjakan beberapa hal yang ada di rumah. Ada banyak hal baik juga yang saya temukan. Saya sekarang bisa bikin ronde sendiri. Dulu kalau pengen beli ronde beli. Ya, sekarang saya karena ada waktu, bikin ronde, mulai bikin ronde sama istrinya. Sorry. Iwannya ya. Saya ikut ngegelindingin rondenya. Jadi saya melihat ada hal-hal yang dulunya mungkin saya tidak berpikir bahwa saya bisa bikin, sekarang hari ini bisa. Dulu mungkin saya tidak bisa, ada waktu lebih, sekarang saya mau belajar apa, saya mau belajar tentang saham, saya mau belajar, saya punya waktu sekarang untuk belajar lebih banyak. Jadi saya rasa yang saya mau tambahkan begini, situasi ini tidak mudah buat semua orang. Tapi saya percaya yang membedakan nanti adalah reaksinya. Ya, saya berharap reaksi saya, sikap yang saya pilih, sikap hati terutama yang saya pilih itu adalah sikap hati yang benar. Karena kenapa? Karena saya tahu saya satu perahu sama Tuhan. Ya. Ya, saya rasa mungkin kalau ditanya itu buat saya hari ini yang saya dapetin. Baik, Pak Iwan, kalau sebagai seorang pengusaha ya, dan ya sama seperti kita saksikan ya saudara sekalian, bahwa dunia usaha pun mengalami pukulan yang begitu kuat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagai seorang pengusaha, Pak Iwan ya, kalau kita lihat di seluruh dunia banyak sekali yang mengalami goncangan gitu ya, bahkan ada yang mereka harus gulung tikar, mereka tidak bisa melanjutkan usaha. Nah, sebagai seorang pengusaha, Pak Iwan sendiri, apakah ini merupakan sebuah ujian tersendiri, ataukah ini sebuah tantangan, ataukah justru ada peluang di sini? Bagaimana menurut Pak Iwan? Saya pasti kalau sebagai motivator saya akan bilang harus ada peluang nih Pak ya. Cuman saya ngomong apa adanya bahwa maksudnya tantangan sudah jelas ya ada di depan mata. Tapi saya melihat bahwa siapa yang bisa menyelesaikan tantangan, siapa yang bisa punya solusi, justru disitulah peluang. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya melihat tantangan ini sebagai tantangan atau sebagai kayak suatu penalti aja yang sudah saya terima, saya tidak perlu bereaksi apa-apa. Tapi apakah saya melakukan hal yang lain yang lebih baik? Saya kemarin baru cerita juga sama salah satu brother ya, kita sama-sama ada usaha. Kita lihat dulu mungkin katakanlah kita memutuskan untuk 1-2 hal,
dengan mudah gitu ya. Tapi hari ini saya jadi lebih hitung, katakanlah stok barang. Tadinya saya stok 14 hari. Begitu saya kurangin jadi 7 hari. Semua harus lebih rapih, semua harus lebih teliti, semua harus lebih update. Perputaran modal kerja saya harus berkurang 50%. Ya, karena kenapa? Tadinya saya stok 14 hari, saya sekarang cukup stok 7 hari aja. Tapi sistem informasinya jadi lebih cepat, kerja jadi lebih cepat. Nah, ini menurut saya berharap ini yang akan tetap tinggal. Jadi satu budaya baru di tempat pekerjaan saya, bahwa stok saya tidak perlu sampai harus 14 hari sehingga harus jadi uang mati ya dalam kutip ya. Kalau bisa stok 7 hari omsetnya sama, kenapa saya mesti stok 14 hari? Kenapa mesti stok 30 hari? Jadi flow informasi bisa lebih cepat. Itu yang saya lihat peluang-peluang kecil yang saya mau tekunin di dalam bisnis usaha yang ada. Terus di hal yang lain mungkin yang hari ini jadi pergumulan juga mungkin untuk beberapa pengusaha, saya rasa pada waktu kita harus memutuskan apakah waktu pendapatan perusahaan berkurang, bagaimana cara kita menyikapinya. Sementara yang menggantungkan hidup bekerja di tempat kita banyak. Ya, terus terang di tempat saya berlakukan ada pemotongan salary. Saya cek hati saya, apakah saya memotong pendapatan itu untuk memperkaya saya atau apakah untuk saya tetap nyaman? Saya cek bukan, tapi saya memang mau supaya piring nasi ini di masa-masa sulit ini bisa tetap terjaga. Ya, betul sekali. Supaya kita sejujurnya orang memprediksi, oh Juni selesai, oh Agustus selesai, oh mundur lagi nanti jadi Oktober. Yang kita bisa lakukan adalah, maksud saya, lakukan yang terbaik. Tetap kita mesti banyak tetap tahu orang-orang yang ikut di kita sekarang hari ini. Mereka kan mempercayakan itu bekerja di tempat kita. Ada satu sikap yang benar ya dari kita sebagai pimpinannya. Karena kalau yang memang itu menjadi haknya mereka, saya yang menahan, itu nanti Tuhan juga akan tahan berkat dari saya gitu ya. Dan sikap hati itu saya diingatkan pada waktu saat teduh pagi semua segala macam, specifically Tuhan bicara tentang hal itu. Nah, jadi motivasinya kalau untuk hari ini adalah di dunia usaha di saat sulit ini adalah bagaimana secara mental kita jangan rusak, ya, tapi tetap kita menjadi lebih baik. Dan mau 3 tahun, mau 3 bulan, mau 1 bulan, saya percaya semua orang mengalami pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Amin. Saya ingat pada waktu tahun 98 ya. Dan saya sampai per hari ini saya bisa bilang bahwa maksudnya saya nggak masuk akal kalau dulu itu punya mobil 3 tapi jualan itu cuma 7 dus. Itu mas saya ngirim pakai motor juga bisa. Tapi ternyata kan tidak mungkin situasi begitu terus sampai lama. Dan akhirnya waktu ibaratnya rebound ekonominya juga kita bisa nikmatin. Nah, jadi saya percaya hari ini pun sama. Saya juga ngomong sama semua staf yang ada di saya bahwa maksudnya ayo kita jalan ini sama-sama, karena bukan cuma saya saja, bukan saya yang mau tetap enak sendiri juga, bukan kamu yang harus susah, bukan kamu yang enak sendiri juga, semua ini sama-sama gitu. Ya. Dan saya berharapnya sebetulnya kalau di dalam tempat usaha ini kan salah satunya human assetnya adalah manusianya ya. Saya percaya manusianya ini pada waktu kita bisa menangkan hatinya itu mereka akan benar-benar juga waktu all out untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan ke depan adalah paling sulit. Kalau semua saya bawa satu perahu, di belakangnya saya jadi nahkodanya, belakangnya semua tidak satu hati. Ya, jadi mesti dipastikan bahwa memang ini ke depan ngelewatin badai COVID ini kita tuh satu hati. Kalau jalan ke depan, kita jalan ke depan semua. Amin, puji nama Tuhan. Ya. Iya, baik. Saudaraku, ya. Memang suka atau tidak suka, badai ini sedang kita alami. Ya. Di mata para pengusaha ini memang berat sekali, tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, bahwa ini juga bisa menjadi tantangan, bisa menjadi ujian dan peluang, dan bagaimana melalui rintangan-rintangan ini sebagai pengusaha dia bisa memenangkan hati staf-staf di bawahnya, orang-orang yang bekerja kepadanya, dan bisa solid dalam menghadapi ini. Dan ketika dipastikan mereka solid, ketika badai ini berlalu, maka jalan usaha kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Ya. Saudara, kita akan beralih ke Pak Denny. Ya. Pak Denny ini juga saya banyak belajar dari beliau. Ya.
Saya banyak belajar bagaimana untuk bisa mengelola keuangan, bagaimana bisa mengatur, memanage keuangan keluarga, dan saat ini saya pikir kita akan mendengar banyak hal yang bisa membantu jemaat semua di dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik, Pak Denny. Pak Denny sendiri gimana Pak Denny dengan keluarga sendiri di dalam menghadapi COVID-19 ini? Apa aja sih dampak yang terjadi? Mangga silakan cerita barangkali. Baik, selamat pagi buat jemaat Berkat Bagi Bangsa ya. Terima kasih Kang. Pandemi ini kebetulan kalau saya di industrinya perbankan boleh dibilang episentrumnya badai lah. Ya, karena berkumpullah di situ para pengusaha ya. Jadi kalau dibilang hari ini kumpulan pesakitan kebetulan ada di sini. Karena semua jenis usaha kebetulan ada di sini pula. Iya, saya juga pengusaha kayu salib. Oh, oke ya. Bangga. Jadi kalau dibilang tadi kalau Pak Iwan sebagai mewakili dari segi pelaku ya. Kalau saya ini kebetulan karena di perbankan ya akhirnya para pelaku-pelaku ini berkumpullah di namanya industri perbankan. Kalau dibilang situasinya dibilang epicentrum, yes. Jadi bulan Februari semuanya kita hanya dengar itu terjadi di Wuhan ya. Jauh. Tapi kita bicara di bulan Maret, itu seperti kita membalikan tangan. Artinya Februari dengan orang yang sama bicara begitu optimis, tapi di bulan Maret kira-kira pertengahan, itu tanggal 17, 18, itu seperti membalikan tangan menjadi begitu buruk. Ya, berita yang sangat banyak dan bertubi-tubi dan cenderung negatif itu hari ini berkumpullah di industri perbankan. Apa yang mereka bahas, bisnisnya terpukul. Pertama mungkin karena banyak mall tutup, itu banyak mall tutup, banyak perkantoran jadi PSBB, ya sekolah tutup dan sebagainya. Akhirnya itu begitu banyak membanjiri pikiran saya juga sebetulnya. Ya. Kalau 98 saya seperti Pak Iwan pernah ngalami juga, saya pernah ngalami. Tapi tidak sedahsyat kondisi COVID-19 ini ya. Karena waktu itu hanya beberapa sektor yang kena pukul, misalnya mereka pinjaman mata uang dolar. Waktu dolar 2.500 menjadi 15.000 itu yang kena. Tapi hari ini hampir merata kena ya. Restoran baru invest pinjam ke kami kena juga karena tidak bisa buka ya. Yang masuk ke Debt Store seluruh Indonesia hari ini Debt Store-nya tutup. Mereka sudah jahit dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret mereka harus kirim, semua ditunda ya. Begitu banyak barang yang tidak bisa terjual ya. Jadi begitu banyak informasi yang sangat negatif. Saya juga mulai merenung secara pribadi ya, apa yang sedang terjadi. Kalau ketemu dengan banyak customer semua bilangnya mungkin bulan Juni, mungkin bulan kita nggak tahu. Ada yang Desember karena Pak Jokowi bilang Desember. Banyak prediksi ya. Ya prediksi banyak. Terlalu banyak teori kemungkinan. Saya merenung apa yang saya harus jadi pegangan. Saya lebih cenderung hari ini memilih memelihara pengharapan daripada memelihara kemungkinan. Karena pengharapan firman Tuhan bilang di dalam Tuhan itu seperti sauh. Ya, seperti sauh yang kuat di mana ketika gelombang atau ombak itu bergelora, ketika si perahu itu dia membuang sauhnya, dia tidak terombang-ambing. Ya. Jadi hari ini yang menjadi pegangan saya di tengah COVID bukan kemungkinan-kemungkinan yang sedang banyak sekali disampaikan oleh para ekonom dan para ahli, tapi pengharapan. Dan Pak Iman bilang iman, ya kebetulan namanya Iman juga, ya, ya itu sesuai yang harusnya jadi pegangan kita, bahwa Tuhan pegang kendali, Dia tetap batu karang kita yang teguh. Ya Pak Yosef bilang minggu lalu dalam khotbahnya kita butuh sebuah tempat pijakan yang stabil. Ya, orang bilang mapan. Tuhan adalah pengharapan yang mapan. Ya, kita harus pelihara iman itu
Ya, itu yang membuat saya rasa hari ini saya bisa tetap berdiri dan tetap optimis dan tetap punya pengharapan. Ya. Ada banyak pilihan. Saya ingat 98 saya punya teman di PHK, ya, karena dia waktu itu statusnya trainee. 2 orang trainee ini di PHK, tapi hidupnya berbeda karena mereka memilih satu melihat jadi peluang seperti Pak Iwan bilang, tapi yang satu dia marah terhadap diri sendiri, marah terhadap keadaan. Saya bertemu lagi sekian tahun kemudian setelah krisis 98, yang satu jadi pengangguran sejak 98 sampai tahun 2002. Yang satu lagi tahun 2002 ketemu saya, dia udah punya sekolah di Antapani. Ya, bertemu lagi tahun 2007, dia datang ke bank tempat saya bekerja untuk beli satu gedung untuk buat sekolah. Ya, tapi yang teman saya yang menyesali diri, tidak memelihara iman dan pengharapan, akhirnya hidupnya ya tadi sia-sia. Sangat disayangkan. Ya, jadi dalam situasi ini pelihara pengharapan. Putuskan untuk memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan. Ya, keadaan bisa berubah-ubah. Pak Iwan bilang badai bisa berubah. Putuskan tetap di perahu yang ada Tuhan, karena di sana ada harapan, di sana ada jalan keluar. Ya, mungkin saudara-saudara di jemaat hari ini ada pengurangan karyawan kena, atau mungkin pengurangan income kena juga. Tetap pelihara pengharapan itu. Bahwa Tuhan pegang kendali dan ini sementara. Ya, itu aja yang saya rasa. Makasih Pak Denny. Nah Pak Denny, kalau di jemaat kita ini kan banyak beragam latar belakang ya. Ada yang pekerja, apalagi ibu rumah tangga, ya, ada yang mahasiswa. Nah, kira-kira solusi praktis ya yang boleh Pak Denny sampaikan kepada teman-teman, bagaimana nih mengelola keuangan yang di tengah-tengah kondisi seperti ini? Kayaknya serba sulit. Menurut Pak Denny, langkah praktis apa yang baik dilakukan oleh jemaat, Pak Denny? Baik, langkah sangat praktis. Hari ini karena PSBB ada work from home, ya, ada stay at home karena mungkin PHK ya, bahkan juga mungkin tetap masih harus bekerja ya. Tingkat pekerjaan kita atau aktivitas kita tiba-tiba berkurang demikian tajam ya. Yang cukup berbahaya hari ini adalah ketika semua sudah dikerjakan, bingung mau lakuin apa lagi karena lebih cenderung kita tinggal di rumah. Akhirnya gadget kita itu yang menjadi teman kebanyakan penduduk hari ini di bumi ini ya, bukan cuma di Indonesia. Dan yang paling menarik adalah toko online. Ya, toko online hari ini hampir semua toko online menawarkan sesuatu produk yang impuls, yang kita tidak perlu berpikir banyak tapi jadi belanja. Ya, sepatu Adidas, tokonya mallnya tutup ya, tiba-tiba terus kemudian kapan bukanya, bingung. Mereka menawarkan beli 1 diskon 20, beli 2 diskon 35, beli 3 diskon 50. Tidak pernah terpikir untuk beli sepatu 3, tapi karena diskon 50, jadi beli 3. Jadi kepikiran ya. Mumpung diskon. Ya, kalau langkah praktisnya apa? Tadi bertanya soal keuangan, mulai bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, selama keinginan kita tidak bisa dikendalikan, percayalah, online akan menawarkan berbagai macam cara untuk menghabiskan dompet kita. Ya, hari ini kita harus jaga namanya likuiditas. Ya, baik kita karyawan, baik itu pasti pengusaha menjaga nafasnya. Jadi mulailah gunakan uang kita, dana yang terbatas ini untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Itu langkah yang paling sederhana yang kita harus jaga dengan disiplin. Tapi ini tidak pernah dalam sejarah Levi's diskon 75%, Pak. Oh iya. Ya, itu menggoda. Menggoda sekali. Ya, menggoda, ya. Karena hari ini Levi's juga nggak bisa jualan di mall. Iya. Ya. Mallnya tutup. Maaf nih, saya bukan anti Levi's, bukan anti Adidas, tapi saya mau cerita praktis banyak hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Ya.
tiba-tiba IG teman-teman kita menawarkan banyak produk-produk yang begitu menggoda. Ya, mulailah kembali ke yang mendasar. Ini kebutuhan, apa ini keinginan? Selama itu keinginan, kalau boleh disimpan dulu. Ya, Levi's disimpan dulu lah. Ya, jangan dibeli. Ya, hari ini kebutuhan apa? Itu yang harus kita utamakan. Itu aja. Baik. Ya, saudaraku, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi ya. Dalam menghadapi kondisi seperti saat ini, kita sebagai keluarga Jemaat Berkat Bagi Bangsa, apalagi kita sebagai kepala keluarga di keluarga masing-masing, bagi saudara yang masih single, ya, mari kita benar-benar bijak di dalam mengelola keuangan kita. Ya, pastikan ada keinginan dan kebutuhan. Kebutuhanlah yang harus di atas keinginan. Ya. Pendam dulu keinginan kita. Ya. Pendam dulu barang-barang barang-barang favorit kita. Tahan dulu sampai badai ini berlalu. Biarkan kebutuhan kita yang diutamakan. Terutama kebutuhan sembako ya Pak Iman ya. Sembako apalagi ya. Ya kebutuhan untuk dimakan ya. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang hanya untuk fashion dan sebagainya, saya pikir itu ditunda aja dulu. Baik, ya, saudaraku, cukup menarik sekali. Bukan hanya cukup, malah sangat menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini di dalam ibadah online kita. Dan melalui pembicaraan ini kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan, Raja atas segala raja, itu adalah tempat untuk kita bersandar. Ketika badai ini ada, Tuhan ada. Kita ada di dalam perahu yang sama. Meskipun seperti Tuhan diam, Tuhan tidur, tetapi Tuhan ada. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan gentar. Ya, pasrahkan semuanya kepada Tuhan, cari Dia, berpegang teguh kepada Dia. Dan untuk langkah-langkah praktis, Tuhan akan memberikan hikmat kepada jemaatnya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Pak Iman ada hal yang bisa dibagikan untuk nasihat untuk jemaat kita sebentar saja. 2 bentar juga boleh. 2 jam. Saya cuma mau menambahkan saja yang tadi pertanyaan pertama bahwa kenapa saya harus melepaskan usaha saya. Karena saya pengen fokus dalam pelayanan di dalam dunia gereja lebih dalam lagi. Jadi saya melepaskan itu supaya hati pikiran saya bisa fokus, karena kebetulan saya diminta sama para pemimpin untuk mengurusi hal-hal yang berbau sosial, Kang. Ya, jadi saya tetap harus putuskan itu. Dan saat ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya buat istri saya yang tercinta. Ya. Bukan cuma saja cantik wajahnya, tapi cantik hatinya. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk dukungannya, tidak mudah buat dia karena betul. Ya dalam proses finansial yang udah mulai nyaman, saya putuskan untuk balik lagi ke hidup dalam kesederhanaan, Kang. Jadi tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Amin. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian juga sedikit saja, bahwa di masa-masa sulit seperti ini kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Amin. Ya, dan juga kepada saudara-saudara kita terutama yang di dalam gereja. Ya. Dan ada satu masa di mana sebenarnya kami harus menghemat. Suatu malam istri saya datang kepada saya, kok boleh nggak kita berbagi kepada orang-orang di jemaat, terutama yang membutuhkan sembako. Wah, saya nggak bilang bahwa keuangan kami memang terbatas, ya kan, karena memang banyak pengeluaran. Uangnya dari mana? Saya bilang pada istri saya, jual aja emas saya kok. Istri saya bilang begitu. Dalam hati saya, waduh, agak sayang ya sebenarnya jual emas begitu ya, karena nilainya kan cukup tinggi. Tapi karena saya menghargai hati dan belas kasihan istri saya, akhirnya saya ambil emas dan saya jual kepada Pak Andi, dan uangnya itu sebagian besar saya berikan untuk pembelian sembako untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atau saudara-saudara yang turut membagi juga, memberi ya. Ada yang membeli beras, berapa karung, ada yang membeli Indomie. Dan saya mengajak juga, kalau kalian punya kelebihan, yuk mari
ya berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara bisa hubungin Lince untuk, oh saya mau kasih ini ke Lince, atau bisa juga hubungin saya. Yuk mari kita saat seperti ini kita bukan hanya fokus kepada diri kita dan keluarga kita, tapi kita fokus juga kepada saudara-saudara kita yang terutama yang membutuhkan, yang terdampak. Ya, dan saya ingin akhiri dengan satu buah lirik lagu untuk Jemaat JB3. Saya bukan mau nyanyi, karena kalau nyanyi pasti ada yang ngasih uang buat saya. Saya takut kalau nyanyi, karena saya setiap nyanyi selalu dikasih uang. Ya, saya berdiri aja. Ya, oke. Ini lagunya Edward Chen ya, betul ya. Edward Chen ya, bukan Iman Chen. Judulnya Jangan Menyerah. Buat Jemaat JB3, dan saya rasa ini ingin Tuhan nyatakan juga kepada kalian semua Jemaat JB3. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan selalu ada saat hati kita tertuju padanya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan selalu ada bagi orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Iman. Iya. Pak Iwan, barangkali ada yang mau disampaikan singkat saja untuk Isi mau nyanyi juga. Kayaknya mau baca puisi. Nanti saya dikasih duit juga. Saya tadi teringat yang Pak Denny bilang ya tentang pengharapan. Saya rasa masa sulit itu Roma aja ditulis ya, kesengsaraan itu menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu yang nanti akan membuahkan pengharapan. Di Roma 5 ya. Dan saya merasa waktu ini akan jadi sangat-sangat sayang kalau kita itu miss waktu yang mungkin katakanlah 10 tahun, 20 tahun, terus kita lewatkan hanya dengan berkeluh kesah. Ya, betul. Waktu ini adalah waktu untuk kita bisa mendapatkan, apakah Anda tahan uji? Ini waktunya. Amin. Belajar Betul kita sekali. untuk menjadi tahan uji. Ya, ini waktunya untuk kita itu menjadi orang yang punya ketekunan, karena pada waktu situasi sulit seperti ini, sepertinya saya sudah lakukan ini kok belum ada. Itulah di situ ada ketekunan ya, perseverance jadi disebutnya bahasa Inggrisnya. Dan akhirnya di situ nanti akan ada pengharapan. Nah, siklus ini menurut saya lihat di semua hidupnya orang yang mau menjadi besar, saya rasa itu akan ada masa-masa sulit. Respon, sekali lagi respon. Saya berharap respon kita hari ini, respon kita jangan berkeluh kesah seperti yang tadi Pak Denny bilang. Amin. Tapi ambil waktu ini sebagai waktu untuk kita tuh mendapatkan stamina, tahan uji, ketekunan, dan saya yakin orang yang seperti itu akan punya pengharapan. Amin. Ya, saya mau tambahkan sedikit tentang tadi yang dibilang soal waktu ya. Kalau ada praktisnya apa? Ini yang saya rasa mungkin bisa salah, mungkin nggak bisa diaplikasikan di semua orang. Tapi hari ini tuh sebenarnya kan akses tuh banyak sekali. Kita di rumah. Waktunya kita mau dipakai untuk apa? Yang paling sederhana, kalau saya tadi bilang, oh bikin ronde, saya bilang, siapa tahu kalian yang hari ini di rumah, bukalah channel-channel apa, bikin masakan atau apa. Itu kita jangan batasin Tuhan. Mungkin kita belajar bikin ayam goreng. Justru itu yang jadi titik awal nanti kamu punya satu usaha yang baru mungkin. Ya saya nggak bisa bilang bahwa maksudnya itu pasti ya, tapi maksud saya sayang kalau waktunya hanya dipakai jadi tidur lebih lama, bangun lebih siang, malah saat teduhnya juga karena nggak ada jam kantor jadi akhirnya bangunnya ngaret, udah kesiangan jadi dilewat dan lain sebagainya. Tapi pakai waktunya, karena hari ini belajar waktunya gampang. Saya mencoba untuk mendisiplin diri sendiri juga. Saya minimum satu hari nontonlah dua YouTube yang video yang memperkaya diri kita sendiri. Ya. Apa? Saya passionnya mau suka apa? Saya mau belajar tentang membaca laporan keuangan, katakanlah saya seperti itu. Ya, saya belajar satu itu, minimum 2. Dari situ saya kurang kuat baca memang, tapi kalau dengar video saya suka. Jadi saya pakai waktu itu untuk itu. Jadi langkah praktis yang mungkin kita bisa lakukan hari ini di masa sulit ini. Ingat-ingat baik-baik bahwa respon kita menentukan nanti masa depan kita. Amin. Ya, semua orang mengalami hal yang sama, tapi nanti hasilnya, outcome-nya berbeda. Itu yang
saya mungkin langkah praktisnya. Terima kasih. Baik, iya. Ya, saudara, saya juga diingatkan ya. Kalau tadi Pak Iwan bilang di saat seperti ini justru beliau banyak belajar ya, bagaimana belajar sesuatu yang bisa produktif. Saya jadi ingat Pak Iwan, di rumah pun istri saya, ya, istri saya tuh nggak bisa masak, nggak jago lah. Karena dia mau belajar, dia bisa bikin aneka macam snack. Waduh, itu kalau lagi pada main, cobain enak banget. Puding khas Barcelona, ya, mie goreng B2 khas Real Madrid, itu si manis istri saya bisa bikin. Luar biasa. Tadinya nggak ngerti, karena mau belajar, jadi bisa. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya. Oke, Pak Denny, barangkali ada yang mau dibagikan untuk jemaat kita. Baik, silakan. Saya bawa kopean ya, takut lupa ya. Tapi kopean ini kumpulan dari beberapa seminar yang juga saya selalu ikuti. Karena Pak Iwan bilang setiap hari saya juga mau berusaha memperkaya diri dengan apa yang harus saya lakukan. Karena saya punya tim rombongan di belakang saya juga cukup banyak di kantor ya. Yang paling pertama saya mau sampaikan, jangan menunggu kapan ini berakhir. Ya, tapi inilah sebuah normal yang baru. Ya, ini adalah normal yang baru di mana kita tidak bisa bertemu fisik, tapi kita berkomunikasi baik. Ya, Pak Hein ada di Manado, biasa kalau cell group sudah tidak mungkin. Tapi karena ada Zoom, hari ini Pak Hein ada dimanapun, kita masih satu cell group. Inilah normal yang baru. Nah, beberapa yang penting dalam normal yang baru itu dibutuhkan cara pikir yang baru. Ya, jadi jangan berpikir Tuhan kapan ini berakhir. Tapi di tengah-tengah ini saya harus lakukan apa? Seperti Pak Iwan bilang, mungkin karena waktunya banyak orang lebih malas. Tapi Pak Iwan memilih untuk belajar 2 topik berbeda dalam waktu di rumahnya. Si Manis tadi bisa buat kue Barcelona ya, karena dia mencoba sesuatu yang baru. Betul sekali. Ya. Betul. Jadi di new normal dibutuhkan new thinking, cara berpikir yang baru. Kedua, dibutuhkan cara bekerja yang baru. Ya, karena mall tutup, restoran tutup, garment tutup. Ya, karena tidak ada order. Tapi hari ini garment berganti menjadi masker. Garment membuat APD. Saudara kita pabrik kutek berganti kepada hand sanitizer. Dibutuhkan sebuah cara bekerja yang baru untuk kita menghadapi new normal ini. Ya, jadi ini new normal. New normal dibutuhkan satu new approach, ya, pendekatan yang baru. Tadi Pak Iwan bilang suka masak, ronde, siapa tahu bisa buat catering rumahan, dikirim, ya. Mungkin saudara jemaat berkat bagi bangsa ada yang di PHK. Jangan datang ke rumah Pak Iwan. Ya. Diajarin bikin ronde. Ya, jangan menerima nasib. Mulailah cari pet yang baru. Satu jalur yang baru. Apakah tadi memasak? Apakah itu buat ronde? Coba itu. Tawarkan ke tetangga, ke kiri, ke kanan. Mungkin disinilah Tuhan mau bekerja dalam hidup kita ketika kita di PHK. Ya, yang lebih penting lagi, berpikirlah sekarang, ke depan, dan akan datang. Contoh yang paling sederhana saya mau contoh, waktu kasus SARS di Hong Kong, ada berapa juta orang tinggal di apartemen sempit di Hong Kong. Alibaba booming di tengah-tengah terjadinya SARS. Saya ulang ya, Alibaba booming di tengah terjadinya SARS Hong Kong. SARS Hong Kong itu lockdown 4 bulan kira-kira. Ada 5-6 juta penduduk Hong Kong setiap hari klik Alibaba. Hari ini Alibaba bukan 5-6 juta member aktif, 800 juta member aktif. Ya, jadi berpikirlah di tengah-tengah ini peluang apa yang kita bisa kerjakan. Ya, dan keep imajinasi kita alive. Berimajinasi saya mau lakuin apa, itu gratis. Ya, daripada kita merenungkan nasib burukku, incomeku berkurang, aku korban PHK. Berimajinasilah dengan kreatif, saya mau lakuin apa. Itu langkah praktis yang jemaat bisa mulai hari ini, mulai pikirkan, mulai lakukan
di rumah. Ya, tidak perlu di mana-mana, ya. Dan percayalah di kondisi begini, saya sudah mengalami tahun 98. Krisis ekonomi, saya mengalami subprime mortgage 2008. Di setiap krisis muncullah pemain-pemain baru. Ya, ekonomi seperti di restart, kalau main game diulang. Mulai banyak pemain baru. Nah, inilah siapa tahu jemaat banyak pemain-pemain baru. Ya, tadi di catering mungkin, di industri digital mungkin. Karena hari ini kebutuhan untuk digital tiba-tiba booming. Kekurangan orang yang bisa membuat visual digital, video. Anak-anak muda, para anak-anak muda gap, ya, prospek yang hobi multimedia. Mulai, entah jadi YouTuber, ya saya nggak tahu, entah apapun, mulailah. Coba mulai sesuatu yang lebih baik lagi. Mulailah penyesuaian hidup dan kebiasaan baru. Ya, biasa kita pulang ke rumah, bisa pergi lagi. Kalau hari ini pergi dulu semua, baru beres langsung mandi. Ya. Betul. Pulang ke rumah mandi dulu. Langsung mandi, baru masuk ke rumah. Tidak ada lagi yang mau pergi. Penjualan sabun, penjualan shampoo. Hari ini booming, ya. Jadi ada. Akhirnya berubah tuh Pak Ya. ini. Pola akhirnya mandi sehari 2 kali. Ya. Karena habis pulang dari sini dia mandi lagi. Jadi saya itu pernah langkah-langkah jadi 2 kali, praktis ya, Kang Iya, ya. dulu saya 3 kali, sekarang 2. Ya. Jangan 12 kali aja, Kang. Kan kalau 12 kali Januari, Februari, Maret itu lebih bahaya lagi ya, Kang ya. Dan yang terakhir, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam berdiam, Ko Yosef bilang apa? Bukan pasif. Tapi mungkin tadi merenungkan Tuhan. Hari ini saya korban PHK. Tuhan, keuangan saya hari ini morat-marit. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Merenungkan itu, ya, dan juga mulai berimajinasi kreatif. Apa yang hari ini ada padamu? Murid Tuhan bilang, uang 200 dinar nggak cukup Tuhan. Buat undangan 5.000 orang laki-laki. Tuhan nggak bertanya 200 dinar. Tuhan cuma bertanya hari ini kepada jemaat, apa yang ada hari ini padamu? Bekal anak kecil cuma 5 roti dan 2 ikan. Bawa itu kepada Tuhan. 5.000 orang kenyang. Si anak pulang punya bakery baru. Karena sisa 12 keranjang. Ya, punya 12 cabang. Ya, saya berharap hari ini berdiam diri, ya. Percayalah Tuhan bekerja. Mulailah keluarkan potensi hidup kita. Iman kita, harapan kita. Perahu ini ada Tuhan di dalam. Badai berlalu. Kita percaya jemaat kita hari ini akan ada banyak terobosan dalam hidup mereka. Itu aja yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya di perbincangan kita pagi ini, luar biasa. Saudara, dengan berakhirnya perbincangan kita tadi, maka berakhir pula lah waktu kita, perjumpaan kita. Saya yakin dan percaya hari ini ada terobosan dari setiap kita semua. Bagi anak-anak muda, apakah itu pelajar, mahasiswa, prospek, juga bagi keluarga-keluarga, bagi para bisnismen, siapapun saudara, yakinlah bahwa meskipun badai COVID-19 ini melanda, namun tangan penyertaan Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita yakin dan percaya ketika kita berdiam diri, bukan hanya berdiam, tapi kita aktif berdiskusi dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kreativitas ilahi untuk kita bisa lewati masa-masa sulit ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Hadirin semua, jemaat boleh mengikuti perbincangan kita di ibadah online kita, dan kita akan tutup bersama-sama, dan saya mohon kesediaan Pak Iwan untuk menutup perbincangan kita dalam doa. Mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Tuhan, bahwa kalau apapun kondisinya hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia Tuhan. Kami bisa melihat hari demi hari Tuhan, Engkau tidak pernah berkekurangan Tuhan untuk menyatakan kasih setiamu Tuhan buat kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap meluap-luap dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan yang ada di jemaat ini, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan.
dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada juga bersama-sama dengan mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban juga Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa untuk Kau buka hati semua orang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan rencana-Mu yang sempurna yang akan Kau tetapkan Tuhan, buat hidup mereka itu tetap berjalan Tuhan, bahwa janji-Mu itu tetap ya dan amin Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk di masa-masa sulit ini Tuhan, kami tidak berfokus kepada kesulitan, tidak berfokus Tuhan kepada masalah Tuhan, tapi kami boleh berfokus kepada Engkau Tuhan, karena Engkau ada di dalam perahu kami Tuhan, maka kami boleh tenang, maka kami boleh melihat mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Jangan kami menjadi orang yang kurang percaya Tuhan, tapi kami mau melihat Tuhan, bahwa di masa-masa ini Tuhan justru adalah menjadi satu masa Tuhan di mana Engkau menyatakan diri-Mu dengan luar biasa, dan itu menjadi satu pengalaman pribadi Tuhan, yang akan menjadi hal yang tidak akan pernah kita lupakan Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, hari-hari ini Tuhan, biar kami Tuhan berfokus pada Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Tuhan memberkati.